semua, mari kita mengawali ibadah pada hari ini dengan menggunakan liturgi minggu keempat. Untuk itu, mari kita melakukan saat hening. Salam damai sejahtera saudara-saudara, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Untuk lagu pembukaan, mari kita menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sertai selama ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Seringkali hari demi hari kami lewati dengan keegoisan kami, sehingga kami lupa mendekatkan diri dan bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami sehingga beroleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan, maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Untuk berita anugerah, mari kita ambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Untuk petunjuk hidup baru, mari kita ambil di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Untuk pujian kesanggupan, mari kita menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Sekarang kita akan membuka untuk ayat nat persembahan. Untuk nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk
lagu persembahan, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Untuk itu, mari kita sekarang doa persembahan dan memasuki firman yang dipimpin oleh Wira. Teman-teman, mari kita berdoa. Terus, saudara kita mengumpulkan persembahan, Tuhan. Agar kiranya persembahan itu menjadi berkat bagi kami, bagi gereja ini, dan bagi kita semua, Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berdoa, amin. Sekarang kita akan memasuki firman yang akan dipimpin oleh Mak Setio. Setiap orang perlu sahabat. Namun kita pernahkah berpikir bahwa kita maukah menjadi seorang sahabat? Di era yang modern ini, orang banyak berkomunikasi lewat media sosial, sehingga banyak orang yang merasa kesepian. Dia merasa tidak punya seorang teman. Mungkin dia banyak teman, teman yang satu visi dengan dia, teman yang satu hobi dengan dia, teman yang satu tongkrongan dengan dia, teman yang sering diajak nge-game bareng dan sebagainya. Mungkin dia banyak teman yang bisa berbagi keceriaan, tertawa, mungkin banyak. Akan tetapi, adakah satu sahabat yang bisa diajak untuk saling berbagi? Nah, di dalam hari-hari yang semakin ramai dan semakin sibuk ini, banyak orang kesepian, banyak orang yang tidak memiliki sahabat. Nah, ada banyak peran di sini. Kita sebagai suami, kita berperan menafkahi, berperan memberikan, menopang ekonomi. Nah, mungkin yang istri, dia berperan sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Yang berperan sebagai anak, mungkin dia studi, belajar, wajib menunjukkan prestasinya kepada orang tuanya. Tapi kita sering lupa dengan peran-peran yang sudah kita jalani yang mendominasi. Kita kadang lupa kita menjadi seorang sahabat, lupa menjadi seorang sahabat yang baik bagi orang lain. Nah, ketika kita lupa, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita terfokus pada peran kita, sehingga banyak terjadi suami-suami yang enggan pulang setelah bekerja. Setelah bekerja dia lebih senang keluyuran. Seorang istri enggan di rumah karena tidak punya sahabat, tidak merasakan kasih yang hangat, dia mencari kesenangan di luar. Seorang anak yang merasa tidak betah di rumah, tidak kerasan, dia mencari kesenangan di luar sana. Nah, bagaimana ini terjadi bila diterus-teruskan? Kalau menjadi suatu yang tidak baik, berakibat tidak baik, maka bagaimana rumah tangga yang sudah kita bangun ataupun persahabatan yang sudah kita jalani? Nah, dalam firman Tuhan kali ini kita perlu seorang sahabat, namun
kita perlu menjadi seorang sahabat, itu penting. Nah, kita berjumpa lagi dalam ibadah pemuda GKJ Magelang pada hari ini. Kita boleh diingatkan kembali, kita boleh belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, bahwa betapa pentingnya firman Tuhan ini sebagai dasar keseharian hidup kita. Dan dengan kita mementingkan firman Tuhan ini, maka langkah-langkah hidup kita akan penuh dengan kepastian, kemenangan, mujizat dan perkara besar. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang sahabat. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan sebaliknya. Kita saling membutuhkan. Yang miskin membutuhkan yang kaya membutuhkan yang miskin. Seorang bos membutuhkan karyawannya, seorang karyawan membutuhkan bos atau juragannya. Nah, dalam Amsal yang ke-27 ayat yang 10, ayat yang ke-17 maksud saya, dikatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nanti kita akan belajar di ayat ini. Tapi sebelumnya kita akan mengingat-ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku tidak lagi menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku, kuberitahukan kepadamu. Yesus bukan hanya seorang guru. Tuhan Yesus bukan hanya seorang nabi saja. Tuhan Yesus tidak hanya sebagai juru selamat kita, namun yang penting adalah Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dia memerankan sebagai seorang sahabat. Dia datang tepat pada waktunya. Ketika seorang kusta dijauhi oleh orang-orang, Tuhan Yesus datang tepat pada waktunya untuk menolong si kusta. Kita akan belajar apa saja karakteristik yang sesuai dengan Alkitab, sesuai yang Tuhan firmankan. Yang pertama adalah setia. Banyak persahabatan hancur hanya karena tidak setia atau tidak menjaga kepercayaan yang diberikan oleh sahabatnya. Contoh, ketika seorang sahabat ini boleh mencurahkan segala isi hatinya, boleh berkeluh kesah pada kita, namun kadang-kadang kita tidak bisa menahan diri untuk membeberkan, untuk menceritakan masalahnya, segala rahasianya itu pada orang lain. Nah, ini penting. Kesetiaan adalah sesuatu yang harus kita jaga. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia, siapakah menemukannya? Tercatat dalam Amsal 20 ayat 6. Maka jagalah kesetiaan dengan memelihara kepercayaan dan belajar menahan diri untuk tidak menceritakan hal-hal yang dianggap rahasia, karena kepercayaan adalah unsur yang sangat krusial. Yang kedua adalah saling berbagi. Di sini kita bagi dalam 4 poin, yaitu mendengar, berbicara, menerima, dan memahami. Nah, apa yang terkandung dalam saling membagi? Kita harus mau mendengar, cepat mendengar. Dalam Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar artinya adalah memfokuskan pikiran kita dan pendengaran kita kepada lawan bicara kita, sehingga apa yang dikatakan lawan bicara kita menerima dengan tepat sasaran, tidak gagal paham. Kita dapat mengerti maksud apa yang diutarakan oleh lawan bicara kita. Yang kedua adalah berbicara. Kita berbicara kepada lawan bicara kita, pada sahabat kita. Jangan sampai melukai hati, hendaklah berbicara dengan lemah lembut, jangan menyinggung perasaan. Yang ketiga, kita menerima apa adanya. Tentu saja sahabat kita bukanlah orang yang sempurna, tidak ada yang sempurna, pasti banyak kekurangan. Maka dari itu kita dituntut untuk menerima apa adanya.
Dan yang keempat adalah mengerti atau memahami. Mengerti atau lebih tepatnya sikap memahami orang lain merupakan dasar yang kokoh, tempat bertumbuhnya persahabatan yang saling memberi dan menerima. Poin yang ketiga adalah menikmati bersama. Persahabatan mungkin identik dengan waktu bersama, quality time. Nah, baiklah, kedua dasar persahabatan tersebut bisa menjadikan sesuatu yang membangun, karena persahabatan adalah bersifat dua arah. Jadi ada dua pihak yang sama-sama membangunnya. Yang keempat adalah mendorong dalam arti bagaimana kita bisa memberikan suatu motivasi, memberikan sesuatu supaya teman kita itu menjadi lebih maju. Kita tidak perlu memaksakan diri kita menjadi orang yang pandai memberi semangat dan motivasi pada sahabat kita, tetapi hanya dengan sesuatu yang sederhana, yaitu dengan kelebihan kita, mari kita berikan pada sahabat kita, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Tercatat dalam Ibrani 10 ayat yang 24. Yang kelima adalah membesarkan hati. Membesarkan hati di sini ketika sahabat kita masuk dalam masa-masa sulit, seorang sahabat sejati tidak akan meninggalkannya. Dia berempati mengenai kondisimu dan menawarkan bantuan semampunya. Dia akan membesarkan hati dan mengembalikan keceriaanmu seperti sedia kala. Orang lain mungkin menganggap kesusahanmu sebagai beban, namun tidak bagi sahabatmu, karena ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kasihnya yang besar. Poin yang keenam adalah pengorbanan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, dalam persahabatan pastilah ada saling pengorbanan. Di sini pengorbanan yang dilakukan secara rela hati. Dengan demikian, pengorbanan diri adalah tolok ukur dari erat tidaknya persahabatan yang kita bina. Untuk yang terakhir adalah persahabatan didasarkan pada karakteristik kasih. Persahabatan ideal dibangun di atas dasar kasih yang memberi dan rela berkorban, yang tentu saja tidak mengharapkan balasan. Namun pada saat tertentu, kasih juga harus disampaikan dengan tepat waktu, supaya dapat dirasakan dan tidak salah diartikan. Kasih dalam persahabatan juga diartikan dia tidak pencemburu, dia tidak posesif. Di sini persahabatan yang didasarkan kasih, dia memberi kesempatan, memberi ruang sahabatnya untuk berrelasi dengan teman yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dia tidak membatasi bahwa persahabatan temanku hanya kamu dan temanmu hanya saya. Tidak. Dia tidak cemburu dan tidak posesif. Nah, penutup dari firman kita, tantangan rohani dalam persahabatan, bahwa persahabatan itu banyak sekali dipengaruhi hal-hal yang buruk. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Seharusnya dengan dasar rohani kasih Kristus, persahabatan kita menjadi sarana untuk menyampaikan kabar keselamatan. Dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Persahabatan seharusnya menumbuhkan rohani kita. Teman seperti daun dan jumlahnya banyak. Mungkin teman itu banyak sekali, tapi sahabat hanya satu. Seperti daun-daun, definisi teman adalah 1000 orang yang datang ketika kamu mempunyai sesuatu. Akan tetapi seorang sahabat adalah 1 orang yang datang kepadamu ketika 1000 orang lain meninggalkanmu.
Jadi marilah dalam kasih Kristus kita bina persahabatan kita, sehingga persahabatan kita menjadi kekal abadi di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Ya, untuk firman-Nya, sekarang kita akan nyanyi nyanyian kesanggupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan kerajaan, dan pada langit ini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah pada hari ini, walaupun online, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar corona ini cepat kelar, Tuhan, sehingga kami dapat bertemu dengan saudara seiman kami dan melakukan ibadah seperti biasanya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan yang berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman yang masih Tuhan berikan agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.